saya akan berbagi sedikit pengalaman dengan teman-teman tentang bagaimana membuat tanaman jambu kristal kita yang kita tanam dalam pot bisa berbuah dengan maksimal. Sebelumnya saya akan memperlihatkan tanaman jambu kristal saya yang saya tanam di dalam pot. Ini buahnya lumayan besar. Bisa kita lihat tanaman ini tumbuh dengan subur, dengan baik. Ini buahnya besar ya. Ada lagi yang satu pohon yang berikutnya, kita lihat. Nih, buahnya sangat lebat. Ini buahnya udah sebesar bola biliar ya. Bola biliar, ada yang bola biliar, ada yang kayak bola pingpong. Ini lagi pohon berikutnya. Buahnya lumayan banyak. Ini kemarin saya ambil satu buah di sini, di sebelahnya buah ini, dan saya belum bungkus ulang. Buahnya sangat segar, rasanya manis. Semua pohon berbuah dengan lebat. Ini juga pohon berikutnya, buahnya besar-besar. Padahal pohonnya nggak besar ya, pohonnya masih kecil, tetapi buahnya sangat banyak dan besar-besar. Nih, sini ada dua buah yang lumayan besar nih, buahnya ada dua. Nah, kemarin di sini ada dua buah dan saya udah ambil, dan pucuknya saya potong supaya dia bisa bertunas kembali lagi di sini. Nah, di sini ada dua, di sini udah saya ambil. Yang lain lagi, nah di sini juga ada pohon yang jambu kristal yang dalam pot, di situ juga ada, di sana ada. Jadi jumlahnya sekitar 8 pot ya kalau nggak salah, ya 8. Ya ini lagi satu pohon, buahnya ada beberapa di sini ya. Kalau yang untuk yang ini sudah dipanen ya, jadi tinggal beberapa saja, tinggal 2 kalau nggak salah ini. Nah, saya coba buka memperlihatkan buah yang sudah siap panen. Yang lainnya sudah dipanen, ini tinggal beberapa buah, tunggu sampai betul-betul matang baru kita ambil. Nih buahnya lumayan besar dan sehat ya. Untuk rasa dijamin rasanya manis, besar ya buahnya. Ini ukuran jumbo nih. Nah, wow, mantap nih buahnya nih. Nih, luar biasa ya, udah mulai matang nih. Ini tunggu berapa hari lagi udah bisa diambil nih. Nah, wow, segenggam tangan ya orang dewasa. Ini ada lagi satu di sini, udah tua juga nih, udah siap dipanen. Nah, sebenarnya saya ingin berbagi bagaimana membuat jambu kristal dalam pot bisa berbuah bagus tanpa mengandalkan pupuk kimia. Nah, tapi sebentar ya, saya perlihatkan dulu seluruhnya jambu kristal saya. Nih banyak buah-buah yang masih kecil, yang belum sempat dibungkus. Ini ada lagi, nih udah siap dibungkus. Ini yang masih kecil-kecil banyak. Ini buahnya yang udah mulai besar ya, tapi belum, masih lumayan kecil juga. Ini ada lagi di sini juga udah berapa biji yang dipanen, berapa buah yang dipanen. Masih tersisa 2 buah di pohon ini. Nih, buahnya besar. Nih, yang tadi nih, ini pohon, kembali ke pohon yang pertama nih. Ini buahnya, mantap kan? Nah,
Jadi jambu kristal saya ini sekali lagi tidak mengandalkan pupuk kimia, tapi mengandalkan pupuk organik. Nah, ini saya coba hitung ya, buahnya dari yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Yang dibungkus udah 19, tambah yang kecil-kecil ini. Kemarin saya sudah hitung jumlahnya kurang lebih 30 buah, 30 lebih ya. Jadi total keseluruhan untuk pohon ini saja yang udah mulai besar sama yang masih kecil-kecil ini jumlahnya keseluruhan sekitar 50 buah dalam pohon ini yang ditanam dalam pot. Ini coba lihat, segar-segar buahnya nih, yang masih kecil banyak nih. Jadi satu pot ini sampai 50 buah. Yang kecilnya ada sampai ke bawah-bawah nih. Jadi buahnya banyak banget ya. Ini pohon satu lagi, yang kecil juga banyak nih. Jadi buahnya nyambung terus, nggak berhenti. Ini udah siap dipanen nih, udah mulai matang. Nah, ini yang tadi nih, ntar saya ambil nih. Kita coba buka yang ini ya, coba lihat isi buahnya, biar teman-teman juga bisa melihat bagaimana hasil atau buah dari tanaman jambu kristal saya. Yang saya katakan tadi tidak mengandalkan pupuk kimia. Jadi yang saya andalkan yaitu pupuk organik. Nanti saya perlihatkan bagaimana pupuk organik yang saya maksud itu. Saya buka dulu. Nih, buahnya segar, lumayan besar, mulus ya, bersih. Di daerah saya ini kalau panas banget, kalau hujan ya hujannya lebat banget. Nih buahnya, kemarin saya ambil di sini 2 buah. Kita buka yang satu lagi ya, coba buka yang ini. Susah ya, soalnya saya megang handphone sendiri jadi agak susah bukanya. Nih, ini buahnya nggak kalah nih, boleh diadu. Wow, mantap kan? Ini buah jambu kristal yang saya tanam di dalam pot dengan tidak mengandalkan pupuk kimia, hanya mengandalkan pupuk organik, atau lebih tepatnya pupuk kompos. Batangnya kecil ya. Hasilnya ada 2 buah yang besar, dan di sini kemarin ada 2 yang saya sudah ambil. Satu tangkai ini ada 4 buah. Nah, ini ada yang besar-besar juga di sebelah sini. Di atas banyak, yang kecil juga banyak. Kita lihat potnya, ini pot yang ukuran kecil ya.
bukan ukuran yang besar nih. Kalau diukur paling sejengkal lebih nih, sejengkal. Kemudian ya paling sejengkal 5 jari nih, sejengkal 5 jari kan. Nah, 1 jengkal tambah 5 jari. Ini yang kecil ya, bukan yang gede. Nih, buahnya maksimal. Situ ada lagi nih, lebat buahnya. Pohonnya masih kecil, ini pakai ember yang cat besar ya. Nah, ini pohon yang tadi yang buahnya paling gede nih. Coba buka yang ini. Agak susah ya. Agak susah. Gak usah deh, repot. Nih. Nah, saya bilang tadi bahwa saya tidak mengandalkan pupuk kimia, tetapi saya menggunakan pupuk organik, lebih tepatnya saya menggunakan kompos. Jadi buahnya bisa besar-besar, bisa manis, bisa lebat dengan mengandalkan pupuk organik yaitu kompos. Nih kalau kita lihat di tanahnya ini rahasianya. Tanahnya ini kalau kita lihat nih permukaannya nih tanahnya ini, saya coba agak aduk, saya coba bongkar sedikit. Ini tanahnya bukan tanah padat, tapi kalau kita perhatikan tanahnya ini adalah serpihan-serpihan kayu lapuk, daun-daun kering, daun-daun busuk, juga ada bekas atau buah-buah yang sudah busuk kemudian dihancurkan nih. Saya perlihatkan lagi semua medianya, semua menggunakan pupuk kompos, yaitu media yaitu daun-daun yang sudah hancur, yang sudah busuk, kayu-kayu lapuk yang kemudian dihancurkan, kemudian ditambah dengan buah-buah yang sudah busuk. Jadi kita bisa ngambil buah-buah yang sudah busuk di pasar atau di penjual-penjual buah, dihancurin kemudian disatukan dengan daun-daun yang sudah busuk dengan kayu yang sudah lapuk, dihancurkan. Nih, coba perhatikan hasilnya seperti ini nih. Nah, perhatiin kan? Jadi bukan tanah padat, semua dicampur sama kompos itu. Nah, jadi kayu-kayu itu, daun-daun itu, dan buah-buah busuk itu yang sudah dihancurkan difermentasi menggunakan EM4 pertanian. Coba lihat nih, kayunya lapuk, hancur, gampang hancur nih, kayu-kayu lapuk nih. Sekali lagi, buah busuk, terus daun-daun busuk sama kayu-kayu lapuk dihancurkan, kemudian difermentasi menggunakan EM4 pertanian. Jadi semua nih nggak pakai pupuk kimia. Di awal menanam, waktu pohonnya masih kecil, saya sempat pakai pupuk kimia, pupuk NPK, tapi nggak banyak. Itu cuma sekitar nggak sampai setengah sendok per ember, per pot. Nih, buahnya besar. Ya, buahnya besar hanya dengan pupuk kompos. Nah, ini masih ada sisa pupuk kompos yang saya buat, yang saya fermentasi dalam karung seperti ini. Setelah fermentasi saya simpan selama paling kurang 3 minggu sampai 1 bulan. Mau disimpan lama juga bagus nih.
Ini tergenang air karena musim hujan ya. Nih, saya perlihatkan hasil fermentasi. Hasilnya kayak gini. Jadi memang dicampur tanah sedikit supaya itu lebih mempercepat fermentasinya nih. Ini dari buah busuk, daun-daun kering, daun-daun busuk, dan kayu-kayu lapuk dihancurkan. Dan kemudian ada lagi rahasia yang kedua ini. Nah, kalau tadi pakai pupuk kompos atau ya pupuk kompos yang difermentasi, penyiramannya saya menggunakan air kolam ikan lele. Air kolam ikan lele ini dipakai untuk menyirami tanaman jambu kristal setiap hari. Jadi jambu kristal itu juga membutuhkan banyak air, jadi setiap hari harus disiram. Tapi jangan kebanyakan. Nah, ini air kolam ikan lele dipakai menyiram. Jadi rahasianya cuma dua. Pakai media tanam yang dicampur dengan kompos fermentasi. Kemudian disiram dengan air kolam ikan lele, setiap hari disiram. Jadi komposnya itu ditambah terus, setiap bulan ditambah terus, karena dia akan nyusut dan menyatu dengan media tanamnya, tanahnya. Tiap sebulan sekali dia akan nyusut, terus ditambah lagi. Jadi sekian dulu perjumpaan kita. Semoga semua informasi yang saya bagikan bisa bermanfaat dan bisa berguna buat teman-teman. Sekian dan terima kasih.